Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 10 pesan yang saya ingin sampaikan untuk keluarga Muhammadiyah Ranting Salebu, yang insya Allah 10 pesan ini manakala kita bersama-sama untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tadi apa yang disampaikan oleh sahabat kami, Muhammadiyah Salebu, ranting Salebu akan menjadi ranting istimewa. Kalau ranting unggulan itu sudah banyak, tapi kalau istimewa belum. Maka viralkan Salebu menjadi ranting istimewa. Buktinya apa? Dengan jumlah yang sedikit, insya Allah tetap berjalan, tetap ada kegiatan-kegiatan. Dan saya tadi dengan Pak Latif sudah berbincang-bincang untuk agar ada pengajian bulanan yang itu diselenggarakan oleh SD Muhammadiyah Ranting Salebu. Pengajiannya adalah pengajian wali murid setiap sebulan sekali. Jadi yang punya hajat itu adalah SD. Nanti wali muridnya yang ngaji, kita masuk ada di dalamnya, ngaji bersama-sama. Insya Allah nanti akan kita bisa rasakan bersama-sama. Karena kalau bunyinya adalah pengajian ranting, karena rantingnya istimewa, nanti yang datang pun istimewa. Oleh sebab itu nanti yang penyelenggara adalah sekolahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo badhe dipun catet, monggo mboten nggih monggo. 10 pesan kepribadian untuk warga Muhammadiyah Ranting Salebu. 1. Memahami hakikat Islam secara menyeluruh, mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Dalam hal berakidah, kita menteladani kepada akidahnya Nabiullah Ibrahim alaihis salam, hanifam musliman, orang yang lurus akidahnya, yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan musliman yang senantiasa berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Justru bukan Nabi Adam alaihissalam, tetapi adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya. Karena beliaulah orang yang pertama-tama dalam hal berdakwah sungguh-sungguh menyampaikan tentang hanifam muslimat, orang yang akidah lurus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul mentauhidkan Allah, dan orang yang memiliki pasrah diri kepada Allah yang luar biasa, sehingga menurunkan nabi-nabi yang selanjutnya, nabi-nabi yang membawa umat yang besar sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hal ibadah juga kita senantiasa tadi disampaikan dalam sambutan Bapak Kiai Haji Maskur Ihsan adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam hal beribadah kita menteladani, mencontoh kepada apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan hadis atau sunnahnya. Maka di dalam majlis tabligh dan tarjih Muhammadiyah dalam hal beribadah, yaitu kita berpegang pada Al-Quran dan sunnah yang makbulah. Sunnah yang makbulah adalah sunnah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, yang kemudian dibolehkan
oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sholat sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pesan kami yang kedua adalah melandasi segala sesuatu dengan niat ikhlas mencari ridho Allah semata. Gina bangke, Bapak Ibu datang ke sini dari berbagai tempat, tidak lain niatnya adalah ikhlas mengharap ridho Allah. Termasuk dalam hal kita memperjuangkan agama Islam lewat Persyarikatan Muhammadiyah. Landasi segala sesuatunya dengan ikhlas mengharap ridho Allah. Karena manakala kita ikhlas pasti akan ringan. Pak Haji Maksum Rosadi sudah mengundang seluruh jumlah warga Muhammadiyah yang ada di Salebu, tetapi undangannya sampai tapi hatinya tidak ikhlas, maka tidak akan sampai ke tempat ini. Sebaliknya, ini sahabat-sahabat kami dari yang jauh, ada Akhin Al-Karim, Pak Kepala SMK Muhammadiyah, jauh-jauh dari Pahonjian datang ke sini. Kenapa? Dilandasi oleh ikhlas mengharap ridho Allah. Ada Pak Iran, Adiran dan lain sebagainya. Itulah yang harus ditanamkan dalam jiwa kita. Insya Allah Bapak Ibu, kalau dalam segala sesuatu dilandasi niat ikhlas mencari ridho Allah, dengan ringan kaki akan melangkah. Sebaliknya kalau karena mohon maaf mungkin keterpaksaan, ya susah. Gina bangke. Jenengan mriki sami dipaksa napa mboten Bu? Bapake maksa napa mboten? Mboten nggih. Izin nggih. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, pesan kami kepada warga Muhammadiyah Ranting Salebu termasuk kepada diri kami, yaitu mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh dalam suatu aspek kehidupannya dan berusaha menegakkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat. Awali dari pribadi kita sebagai warga Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad, maka kepribadian kita, baik ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita, ya menteladani, mencontoh, berusaha menjadi seorang muslim yang baik. Dalam hal keluarga, nah sama, ajaklah keluarga kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah. Anak-anak kita dari semenjak kecil usahakan untuk dididik dengan sholat. Ini bangke. Apalagi kalau kita baca dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir, Imaduddin Ibnu Katsir, tafsir dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, tengeriku kula diwaos teng tafsir niku dipun ngendikaken wajib bagi kita selaku orang tua murru auladakum aisobiyakum, anak-anak kecilmu ida walagho sab'a sinina bisolati. Manakala anak-anak kita sudah sampai usia 7 tahun, di situ wajib kita orang tua untuk mengingatkan, mengajarkan, menyuruh ayo sholat, ayo sholat. Itulah yang dimaksud mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh dalam suatu aspek kehidupannya dan berusaha untuk menegakkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga. Insya Allah manakala keluarga kita diajak kepada kebaikan-kebaikan dengan keteladanan kita, maka akan betul-betul menjadi keluarga yang sangat-sangat diidam-idamkan.
Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terwujud masyarakat utama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan bermasyarakat meskipun warga jamaah Muhammadiyah di desa Salebu sangat-sangat sedikit sehingga dikenal dengan ranting istimewa, maka tetap kita dalam bermasyarakat ya tidak usah sungkan, tidak usah pekewu, dan tidak usah istilahnya minder tampil di masyarakat. Lingkungan kita ada apa, kita bisa berkontribusi sehingga kita dikenal. Saya sering sekali melihat Bu Idang ya, terutama dalam hal kegiatan apa saja di masyarakat, kayak Bu Idang, nah, ana maning, itu sebenarnya menunjukkan hal yang semacam ini. Di dalam bermasyarakat kita tidak kemudian menutup diri, tapi berusaha untuk bisa agar kita bisa diterima oleh masyarakat luas dan kita dicintai oleh yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, yang keempat pesan kami kepada warga jamaah Muhammadiyah Ranting Salebu dan juga pada kami, yaitu memiliki semangat jihad untuk memperjuangkan Islam. Semangat jihad. Ya. Jihad niku artinya apa? Jahadu, bersungguh-sungguh. Ya. Insya Allah dengan kesungguhan kita bersama-sama, meskipun tidak begitu banyak warga Muhammadiyah, nanti akan menelurkan, menghasilkan generasi-generasi muslim dan muslimah yang kuat, yang bisa dibanggakan. Insya Allah nanti di Salebu tidak hanya sebatas ada sekolah dasar Muhammadiyah. Saya pernah berkali-kali jagongan di rumah Pak Kuswanto nek ndak niku kadang-kadang kula dolan mriku. Konten Pak Wildan Taufik, konten Pak Ibnu dan lain sebagainya. Apa yang kami bicarakan dengan teman-teman, ya Allah, kepengin banget duwe mushola atau masjid. Begitu bersama-sama kami cek, ternyata setiap RT di desa Salebu ini sudah ada masjid dan mushola. Jajal digoleti nang ndi lah sing isi lowong, sing sekirane rungana nang kono. Nggih, ketemu uya kae nang anu mburi TK pembina kayane rungana. Sampai segitu kami bersama teman-teman Bapak Ibu semuanya. Cuma belum terrealisasikan. Mudah-mudahan ke depan nggih Pak maksud ya ora ketang cilik-cilikan ki nang ngarep kene lah gawe musala Pak. Nek masjid ya kayane anu. Nah di sana masjid teh. Ini musala untuk tempat praktek ibadah sholat. Nah, kemudian yang kelima Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pesan kami yaitu memiliki kemauan dan kesediaan untuk berkorban demi Islam, baik korban waktu, korban tenaga, bahkan korban nyawa. Memiliki kemauan, berkorban waktu. Kadang-kadang lah hujan males banget ini ya. Ana undangan maning, pengajian maning. Malah ada yang usul kayak ini pengajian taman kota ben minggu ya jan. Jane minggu kepengin karo keluarga ngene diundang bae nang Pak Maskur karo prateka kepriwe nang Pak Udin diabsen. Nah itu banyak ya seperti itu. Gila Bang nggih. Nggih. Tapi insya Allah inilah bentuk memiliki kemauan dan kesediaan berkorban demi Islam. Loh, taman kota kalau tidak diisi oleh kegiatan keislaman, apa akan diisi oleh mereka yang rambut pirang, tindikan dengan penampilan yang tidak karu-karuan?
Alhamdulillah seniki pun betul nonton boh, yang tadinya memang banyak di situ. Juga tenaganya kadang-kadang kita loyo pun ya berusaha. Oh iya, anak kegiatan mangkatlah. Orang mangkat orang kepenak, orang ketang-ketang nganggo bahasa, orang mangkat orang kepenak. Itu. Tapi insya Allah dengan kebiasaan itu nanti akan menjadi kebiasaan keikhlasan. Sebagaimana ngaten Bapak Ibu ingkang nate teng Arab Saudi niki Pak Haji Maskur sampun, Pak Ahmad Sarifuddin sampun. Kenapa di Jazirah Arab khususnya di Arab Saudi itu begitu azan Allahu Akbar la ilaha illallah wong lanang ku metu kabeh sekang omah Bu. Niku medal sedaya saking griya sing lagi kerja ora ketang kerja nggali kabel pasang kabel niku tiang-tiang Pakistan dan lain sebagainya langsung mandek pada sholat. Lah kula nate tanglet teng penduduk asli. Ya penduduk asli Madinah. Ya Abu ya soal. Indi soal. Maaf. Saya punya pertanyaan untuk kamu. Limadha kullun nas fi hadhil mantagah idza du'a al-adhan kulluhum fil masjid. Kenapa orang-orang di sini kalau mendengar kumandang adzan kok semuanya pergi ke masjid? Walakin fi biladina laisa kadzalik. Tapi di negara saya enggak. Kemudian aina bilad? Ana Indonesia. Masyaallah. Ada biladul akbar Islam fil alam. Indonesia negara terbesar Islam di dunia. Iya, tapi dalam hal sholat tidak begitu. Ternyata jawabannya apa? Hadza 'adatun minna. Ini kebiasaan kami. Oh, jadi sholat jamaah kebiasaan. Sanes kewajiban Bapak Ibu. Nek kewajiban tuh ini abot mbok. Nek bunyinya ini kewajiban aduh John. Tapi mereka mengatakan hada'an datun minna. Ini kebiasaan kami. Jadi kami ketika mendengar adzan ya langsung semuanya pergi ke masjid karena menjadi kebiasaan, menjadi ringan. Tapi kalau itu masih dalam bentuk kewajiban, lah janabut banget ya. Mending nang omah bae lah. Kata sing marang masjid ana bisa naiki dan lain sebagainya. Insyaallah Bapak Ibu semuanya, manakala menjadi suatu kebiasaan kita akan ringan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketujuh pesan kami kepada Bapak Ibu semuanya dan juga kepada kami, yaitu mematuhi pimpinan dalam hal-hal yang disukai dan tidak disukai. Gini apa nggih? Ciri khas warga Muhammadiyah, mematuhi pimpinan baik dalam hal yang disukai maupun yang tidak disukai. Terus apa mboten? Jenengan pengajian teng taman kota kira-kira saben minggu gue seneng napa mboten? Nah, kayane nek di maringi sampling pertanyaan kayane akeh sing jawab lah jan mau ya ben minggu ya. Lah jan. Nah, itu artinya kan tidak suka. Ujarku ya sebulan pinjau baik dan lain sebagainya. Nah, tetapi inilah ya mentaati pimpinan baik dalam hal yang disukai ataupun yang tidak disukai selama berada dalam garis kebenaran. Kecuali nek pakai masker ngajake marang sing orang genah ya aja dipelon nih. Ngajake genah. Makanya kita tetap untuk mengikuti. Kemudian apabila terjadi perbedaan pendapat antara kami, antara kita dan pimpinan dalam hal suatu yang sifatnya mubah. Mubah itu artinya boleh. Atau yang sifatnya ijtihad. Maka
seharusnya untuk mendahulukan pendapat pimpinan. Kadang-kadang gini apa nggih, laujarku lebaran bukya bareng lah, mensemangat bareng umat Islam kabeh nang Indonesia dene mawi dewek-dewek. Nah apa? Dalam hal masalah ijtihadi yang semacam itu, maka utamakan adalah apa yang diputuskan oleh pimpinan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ke-8 pesan kami kepada jamaah semuanya dan juga kepada kami khususnya, yaitu mengamalkan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan bermasyarakat. Islam sebagai satu kesatuan, sedangkan organisasi adalah sebagai wadah atau tempat dalam memperjuangkan agama Islam. Sing teng Muhammadiyah fokus di Muhammadiyahnya, berjuang melalui lembaga persyarikatan Muhammadiyah, yang di tempat lain misalkan di Warga Nahdien juga melalui lembaga atau melalui organisasi Nahdlatul Ulamanya. Silakan, semuanya berjuang untuk Islam, dan jalinan ukhuwah harus tetap dijalin dengan baik sebagai kesatuan, karena agamanya tetap satu, yaitu Islam. Cuma kadang-kadang jalan dan caranya, modelnya yang berbeda-beda. Makanya manakala semuanya jalinan ukhuwah Islamiyahnya dikuatkan, pasti agama Islam akan jaya. Seniki mbok sekrame teng Palestina nggih, jenengan menawi buka teng YouTube teng medsos niku isine bom. Bom niku cara bahasa Arabi zalzalah, idza zulzilatil ardu, bom. Hadza zalzalah, oke, bom niku. Nah, bagaimana keadaan suasana Palestina yang sekarang? Alhamdulillah, sedikit demi sedikit umat Islam di Palestina yang tadinya terkotak-kotak, ada yang di Hamas, ada yang di Fatah, ada yang di Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya. Sami kali teng Indonesia, ada yang di Muhammadiyah, ada yang di NU, ada yang Persis, ada yang di PUI. Tapi ketika semuanya bersatu, maka Israel yang dikenal dengan negara yang dikdaya, yang punya intelijen yang terbaik di dunia, ya, yang disebut dengan Mossad, ternyata kalang kabut deneng. Baru hanya beberapa faksi yang bersatu. Apalagi kalau umat Islam seluruh dunia bersatu, insya Allah Izzul Islam akan tercapai. Begitulah kita Bapak Ibu semuanya sebagai warga Muhammadiyah, maka harus senantiasa menjalin ukhuwah. Ukhuwah basariyah sebagai manusia dengan manusia yang lain harus tetap dijaga baik, dengan tidak melihat oh kau itu anu dan lain sebagainya. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Maka dalam hal kehidupan bermasyarakat, apapun yang ada dalam kehidupan masyarakat, kita harus membaur bersama-sama. Nggih, wonten tanggane hajatan, nggih medhek. Wonten tanggane keseripahan meninggal, kita takziah dan lain sebagainya. Ada kegiatan apa kita bantu, insya Allah dengan ukhuwah, dengan kebersamaan kita akan mendapatkan nilai-nilai yang positif. Karena bagaimanapun juga yang namanya kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Buktinya Bapak Ibu semuanya, di dalam Al-Quran sudah nyata-nyata, man amila sholihan
min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun wala nuhyiyannahu hayatan thayyiban. Sami apal ayate Bapak Ibu nggih? Apal mbok? Apal nggih boyang nggih? Apal masa ora apal wong nang Quran wonten nggih. Man amila sholihan, barang siapa yang berbuat baik, kuncinya berbuat baik. Nek cara bahasa seniki password nggih. Amila sholihan, berbuat baik dengan sesama manusia, berbuat baik dengan lingkungannya, berbuat baik dengan tetangganya, berbuat baik dengan siapa saja yang ada di sekitar kita. Wa huwa mu'minun, dan dia orang yang mukmin, yang percaya, yang beriman. Min dzakarin au unsa, apakah dia dari jenis laki-laki maupun perempuan, Allah tidak membeda-bedakan. Wala nuhyiyannahu hayatan thayyiban. Kata Allah, sungguh-sungguh, tengriku ngangge kalimat lam. Wala nuhyiyannahu, allamul litakid, sungguh-sungguh kami Allah akan memberikan penghidupan dengan kehidupan yang lebih baik. Alhamdulillah niki teng mriki wonten sahabat kami Pak Hani nggih. Pak Hani ini simpatisan yang luar biasa kepada Muhammadiyah. Ini saya kenal dari kecil beliau, meskipun beliau berada di jamaah yang lain, tapi dengan Muhammadiyah begitu baik. Insya Allah janji Allah di dalam Al-Quran, wala nuhyiyannahu hayatan thayyiban, Allah akan berikan penghidupan dengan penghidupan yang lebih baik. Mudah-mudahan putra-putrinya menjadi anak-anak yang solih dan solehah. Semuanya adalah dalam rangka menuju mengantarkan generasi kita supaya menjadi generasi yang lebih baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kesembilan, pesan kami kepada jamaah warga Muhammadiyah Salebu dan juga kepada diri kami, yaitu aktif dalam dakwah Islam, terutama dalam dakwah persyarikatan Muhammadiyah secara murni dan penuh tanggung jawab, aktif, mboten pasif. Nggih. Ada kegiatan ahmailulah, ada sedela iki. Engko bisi ana sore, engko bisi ana bengi. Wong sedela beko ya. Ah males buang, males. Gini Bang nggih. Insyaallah dengan keaktifan kita maka Allah akan berikan penghargaan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Bukti niki, bukti nyata Bapak Ibu. Kula wau teng mriki nggih, teng mriki niki mangkat tau jam 7:30 karena saya memprediksikan undangan jam 8. Ayo Bu mangkat. Wis bocah ditinggal bae lah, wong bocah bengko bae. Wala dibiunge. Nah niku. Lara kula sing alit niku kula tinggal. Titip teng sing ageng. Nggih. Nembe tebluk teng mriki 7:30 wonten WA. Saking Pak Rukim SH, Menteri Kehutanan. Pak Haji, saya tadi ke rumah kosong. Nggih. Kok kosong nih, padahal saya sudah dari rumah bawa madu asli niku. Saya itu niku kula mboten nyuwun mboten napa-napa, kiyambake kerja teng Banjarnegara mriku. Menteri Kehutanan Pak Rukim SH. Tanpa saya, mohon maaf, saya tidak ada harapan sedikit pun bahwa saya kemudian sakit mengharapkan ya Allah mbok-mbok ana sing gawe madu ya. Aku wingi tes kriang boten niku. Allah menggerakkan hati beliau. Saya setuju kita si wonten ya. Itulah yang saya katakan man amila sholihan. Karena niat saya ke sini adalah baik dalam rangka bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya
adalah untuk li'i'la'i kalimatillah. Allah balas langsung. Oh nggih, mohon maaf saya sedang pengajian di SD Muhammadiyah Salafu. Oh nggih Pak Haji, insya Allah nanti saya ke rumah lagi. Ya Allah, jauh-jauh dari Banjarnegara Bapak Ibu. Niku bukti wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kemudian yang ke-10 Bapak Ibu semuanya, yang terakhir yaitu kita sebagai warga jamaah Muhammadiyah khususnya di Ranting Salafu bisa dipercaya dan mempercayai orang lain dalam organisasi. Wau dipun ngendikaken teng Pak Haji Maskur sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa Bapak Ibu? Sekawan sifat Nabi dan Rasul: siddiq, amanat, tabligh, fatonah. Amanah ya, dipercaya. Oleh sebab itu kita meskipun mohon maaf jumlah sedikit, namun kita berusaha untuk menjadi orang yang amanah. Insya Allah Allah akan memberikan amanah yang lebih besar kepada kita warga jamaah Muhammadiyah di Desa Salafu. Mbok-mbok kayak awal juga nabung wakaf tanah gawe PKU dan lain sebagainya. Minimal ya musola disit lah Pak Masur. Niki PR buat Pak Haji Maskur sahabat kami, satu-satunya ranting di Kecamatan Majenang yang belum punya musola atau masjid. Insya Allah kan pada urunan gelembok Bapak Ibu nggih. Turun apa mboten Bu? Bersama-sama nggih. Insya Allah bersama kita akan ringan. Insya Allah. Dan tidak ada orang yang membangun musola, membangun masjid tidak jadi niku mboten nonton. Jenengan tinggal ini kotong Masjid Usman, masjid tenggen kula. Sampai Pak Dede polisi Majenang niku gumun. Ini dapat bantuan dari mana? Saya bilang ini dari masyarakat sekitar sini, dari jamaahnya Kramargadana. Oh tidak percaya, masjid sebesar ini miliaran kok tidak sumbangan dari luar. Nah, ini atas kerjasama. Insya Allah harapan kami Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ranting Muhammadiyah Salafu ke depan dengan kita ya memiliki musola atau masjid sehingga bisa untuk aktivitas warga Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian pesan-pesan kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sangat bermanfaat khususnya bagi diri kami dan umumnya kepada Bapak Ibu semuanya. Manakala ada kekhilafan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrullahi fa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.